Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 13 series Breaking Bad season kedua. Dimana di episode inilah season kedua series Breaking Bad telah berakhir. Jadi buat kalian yang pengen lanjut di season berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Di episode sebelumnya, kita tahu kalau Jesse dan Jen berencana untuk keluar dari Amerika setelah mendapatkan uang dari penjualan meth-nya. Namun sebelum rencana itu terlaksana, ternyata Jen mengalami overdosis hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dimana saat itu Walter juga melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Padahal seperti yang kita tahu, kalau Jen sudah berjanji kepada ayahnya jika mulai besok pagi, ia akan melakukan rehabilitasi. Seperti apakah reaksi ayah Jen dan Jesse saat mengetahui kalau Jen telah meninggal dunia? Daripada kelamaan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Setelah Jesse menyadari kalau Jen tak sadarkan diri, Jesse mulai melakukan pertolongan pertama. Namun sayangnya usaha yang dilakukan sama sekali tak membuahkan hasil karena Jen sudah meninggal dunia. Jesse tentu sangat terpukul dengan kejadian yang tak terduga ini. Dimana saat itu Jesse langsung menelpon Walter dan mengatakan semuanya. Di sana Walter meminta supaya Jesse tetap tenang karena Walter akan mengirimkan orang untuk mengurus masalah ini, supaya Jesse tak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus overdosis. Pria yang baru datang ke rumah Jesse ini bernama Mike, seorang mantan perwira polisi yang kini bekerja dengan Saul untuk menghilangkan jejak kriminal dari para kliennya. Ia mulai masuk ke dalam dan mengambil semua barang bukti. Mike kembali mempertegas apakah Jesse masih mempunyai narkoba atau senjata api. Karena Jesse menggelengkan kepalanya, Mike lantas meminta supaya Jesse segera melaporkan kepada pihak berwajib. Mike meyakinkan biasanya kasus overdosis bukan menjadi prioritas kepolisian dan kemungkinan yang datang kemari hanyalah badan investigasi medis. Ketika ditanya, Jesse hanya boleh mengatakan kalau saat dia bangun, ia menemukan Jen sudah dalam keadaan tewas. Semisal Jesse dibawa ke kantor polisi, jangan sampai Jesse mengatakan apapun dan langsung segera menelpon Saul. Di saat yang sama, website donasi yang dibuat Walter Jr. mulai mendapatkan donasi dari banyak orang. Walter Jr. dan Skyler tampak sangat kegirangan dengan fenomena ini. Sementara Walter hanya berekspresi datar karena ia tahu semua uang donasi ini berasal dari uang pribadinya. Sementara ayah Jen kini tengah on the way menuju rumah Jen untuk mengantarnya melakukan rehabilitasi pagi ini. Namun saat sampai, ayah Jen dikejutkan dengan mobil ambulan terparkir di depan rumah putrinya. Saat melihat Jen sudah terbujur kaku, ayah Jen tampak sangat terpukul sampai tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di depan petugas medis, ayah Jen mulai memberikan informasi terkait identitas putrinya. Sementara Jesse hanya bisa tertunduk lesu karena merasa bersalah. Di kantor DEA, Agent Hank mulai mengembangkan kasus kematian yang dialami oleh Christian Ortega alias Combo. Dengan bersihnya catatan kriminal, membuat DEA tak bisa mendeteksi pergerakan yang dilakukan oleh Combo. Dari sinilah Hank merasa cukup yakin jika Combo ini pasti adalah penjual kristal meth biru. Terlebih saat insiden kematian itu, di daerah New Mexico sudah tak ada lagi kristal meth biru dijual bebas di jalanan. Di satu sisi, Hank juga mendapatkan laporan jika daerah luar Meksiko, diantaranya ada kota Texas, Arizona, dan Nevada, di sana kristal meth biru masih beredar di kota-kota itu. Dari sinilah Hank yakin jika Heisenberg yang kini dipenjara adalah Heisenberg palsu, sementara Heisenberg yang asli masih berkeliaran di daerah New Mexico. Walter mendapatkan laporan dari Saul jika saat ini Jesse berada di suatu tempat yang sangat berbahaya. Maka dari itulah kali ini Walter yang didampingi oleh Mike tengah menjemput Jesse. Saat itu Mike menyarankan supaya Mike saja yang mengurus Jesse demi keselamatan dirinya sendiri. Namun Walter yang merasa sudah seperti orang tua Jesse memiliki tanggung jawab moral untuk menemani Jesse saat di titik terendahnya. Walter mulai perlahan memasuki bangunan yang sudah terbengkalai, di mana di tempat ini ada banyak tunawisma yang memiliki adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Di sana Walter mendapati Jesse yang sudah tak sadarkan diri karena terlalu banyak mengkonsumsi narkotika. Saat Jesse menyadari kalau Walter menjemputnya, Jesse langsung memeluk Walter sambil menangis karena menyesali perbuatannya. di mana hal itu berimbas kepada terbunuhnya Jen.
Walter kemudian membawa Jesse ke tempat panti rehabilitasi. Di sana Walter mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan Walter akan melakukan operasi. Walter tentu berharap operasi itu akan berjalan dengan lancar. Namun jika tidak, Walter sudah menyerahkan semua masalah Jesse kepada Saul, di mana semua uang Jesse kali ini sudah disimpan dengan aman oleh Saul. Jika Jesse membutuhkan sesuatu, maka Walter menyarankan supaya Jesse meminta langsung kepadanya. Kita kembali di scene tempat DEA bertugas, di mana saat itu Agent Hank diperkenalkan dengan para pebisnis yang mensponsori semua operasi yang dilakukan DEA guna memberantas obat-obatan terlarang. Dan salah satu dari para sponsorship itu sangat tak asing bagi kita semua, di mana dia adalah Gustavo, pemilik restoran cepat saji Los Pollos Hermanos, sekaligus pemimpin kartel yang bekerja sama dengan Walter. Dan di saat kunjungan inilah Gustavo mendapatkan informasi penting, di antaranya fakta bahwa Walter mengidap kanker, sekaligus Agent Hank adalah saudaranya. Scene kemudian berpindah di mana kali ini Walter tengah melakukan operasi. Setelah suster menyuntikkan obat bius, secara perlahan Walter mulai merasakan efeknya. Sebelum operasi itu dimulai, Skyler mulai mengambil barang-barang pribadi Walter, termasuk HP pribadinya. Namun saat ditanya, Walter tak sengaja menjawab HP yang mana. Saat itu Skyler langsung menyadari kalau ternyata Walter punya HP lebih dari satu. Setelah proses operasi dilakukan, para dokter mengatakan jika operasi ini dikatakan sukses, di mana Walter sudah bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun entah kenapa, kabar baik itu malah membuat Skyler sama sekali tak menunjukkan rasa bahagia, seolah hanya Walter dan dokter saja yang merasakan kegembiraan itu. Dan setibanya di rumah, barulah Skyler menjelaskan semuanya. Ia berniat memboyong semua anaknya ke rumah Hank. Ternyata semua ini bukanlah tanpa alasan. Skyler sudah mengetahui semua kebohongan yang Walter lakukan. Bermula dari ketidaksengajaan Walter mengatakan punya 2 HP, Skyler mulai menelusuri semua tingkah aneh yang Walter lakukan. Mulanya Skyler mengira jika Walter selingkuh dengan istri Elliot. Namun saat ia menanyakannya secara langsung, Skyler mendapatkan informasi jika keluarga Elliot tak pernah memberi sepeser pun uang untuk pengobatan Walter. Informasi itu ternyata cukup masuk akal. Saat Skyler mengecek tagihan operasi Walter yang baru saja terjadi, ternyata tagihannya sudah lunas terbayar. Dari sini Skyler dapat menarik kesimpulan jika suaminya pasti melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya. Maka dari itulah Skyler memboyong semua anak-anaknya ke rumah Hank supaya keluarganya tak ikut terseret dengan kejahatan yang dilakukan oleh Walter. Saat itu Walter hanya bisa diam 1000 bahasa saat semua kebohongannya telah diungkap oleh Skyler. Meski tampak kecewa, Walter membiarkan Skyler pergi meninggalkannya. Sementara kali ini ayah Jen yang seharusnya melakukan cuti setelah kematian putrinya memaksakan untuk tetap masuk kerja. Ayah Jen ini adalah seorang air traffic controller atau petugas maskapai penerbangan yang tugasnya mengawasi lalu lintas penerbangan supaya tak terjadi kecelakaan. Namun entah apa yang dipikirkannya saat itu, ayah Jen bertindak tidak sesuai SOP yang berlaku. Ia secara sengaja memanipulasi jalur penerbangan hingga berimbas kepada terjadinya tabrakan antar pesawat dengan titik koordinat di kota New Mexico. Dan episode 13 season kedua bersambung. Thank you.